Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab suci sering tertulis tentang kata berjaga-jaga. Hari ini pun kita mendengar kata berjaga-jaga. Sebenarnya apa yang harus kita perbuat dengan kata berjaga-jaga? Memang kata ini tidak mudah untuk diucapkan, memang mudah diucapkan, tapi untuk dimengerti itu agak sedikit sulit, bahkan untuk melakukannya pun. Berjaga-jaga, di mana kita harus dengan cara menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari kita adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga juga harus menjauhkan dari segala hal dan juga kepentingan duniawi. Dalam bacaan hari ini dikatakan kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Tentu tidak salah jika kita menghadiri pesta ulang tahun teman kita. Tetapi akan salah jika dalam hidup kita sibuk dengan segala macam acara seperti pesta, hingga kita melupakan Tuhan. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang perkara-perkara duniawi yang sementara ini dan justru lupa akan hal-hal peristiwa tentang perkara surgawi yang kekal. Ketika kita berjaga-jaga pula, kita diminta untuk sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara harafiah. Tapi berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan juga membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita menampakkan diri kita, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, menguatkan hidup kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Ingatkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan sesuatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa.
Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Oleh karena itu tentunya kita diajak seharusnya untuk menanggapi dengan serius tentang hal ini. Dan juga kita tetap berjaga-jaga dan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita harus menjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir hidup kita. Sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita. Bukan dengan rasa takut, dengan rasa duka cita tetapi kita dengan semangat pengharapan dan juga semangat untuk merasa diri kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai semangat iman akan Yesus Kristus itu sendiri. Marilah kita mohon rahmat kasih Tuhan, khususnya besok kita sudah masuki masa Advent, tentu kita diminta untuk selalu berjaga-jaga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan.